虐风，我来收取这个虐风，开启护闪大阵，护闪大阵。走，不如喝掉。调药不少，师傅的胆子喝了它，然后再无声无息的中毒是吗？别那么动手了！灵阵，王林，王林，醒醒！解开灵阵。好强大的气息！快走！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series Renegade Immortal. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang kini masih memperlihatkan pertarungan kompetisi antara Sekte Hengyu dan Sekte Xuandao. Terlihat pertarungan sebelumnya dua praktisi Sekte Hengyu itu dapat dibabat habis oleh seorang murid Xuandao yaitu Zhao Peng. Dikarenakan tidak ada lagi yang berani menantangnya, jadinya Zhao Peng ini malah bertindak arogan dengan mengeluarkan kekuatan untuk menyerang semua murid Sekte Hengyu. Namun tadi sangka salah satu serangannya malah mengarah pada orang tua Wang Lin yang dengan itu ia pun sudah tak tahan lagi yang akhirnya langsung menyelamatkannya. Selain itu Wang Lin yang sudah murka, ia juga seketika membalikan serangan Zhao Peng. Sontak melihat ini semua orang tak terkecuali Liu Wan yang berada di atas itu menjadi terkejut. Mereka tak menyangka ternyata Sekte Hengyu masih memiliki seseorang pemberani yang kali ini mau bertarung dengan Zhao Peng. Di pertarungan si Zhao Peng merasa sangat kesal karena dia seperti telah diceramahi oleh si Wang Lin. Jadinya tak basa-basi lagi, ia pun kemudian kembali melakukan serangannya. Semua orang berpikir Zhao Peng pasti akan menang karena ia langsung menggunakan teknik kuatnya yang adalah teknik cakar elang. Namun sayang serangan itu tidaklah mempan. Karena di sana Wang Lin dengan sangat mudah mampu menahannya hingga membalikannya. Di atas lembah, Tetua Sun dengan teliti melihat pertarungan Wang Lin. Ia seperti tengah mengecek sesuatu yang janggal yang ada di tubuhnya Wang Lin. Setelah dipentalkan, Zhao Peng kembali merasa murka karena seorang berkekuatan di tingkat 6 itu dengan berani menyerang dirinya. Jadinya si Zhao Peng pun kembali menyerangnya. Tapi ya, lagi-lagi dan lagi Wang Lin berhasil mengatasi serangan itu yang bahkan kembali ia pun membalikannya. Yang pada akhirnya Zhao Peng pun kemudian mengeluarkan ular racunnya untuk kembali menyerang Wang Lin. Di sana Wang Lin juga nggak mau kalah. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya dan menusuknya hingga akhirnya Wang Lin pun mengakhirinya dengan memberikan sebuah bola cahaya tepat pada mulutnya. Alhasil dengan begitu pertarungan pun usai dan Wang Lin lah menjadi pemenangnya. Tentu semua orang menjadi penasaran siapakah Wang Lin ini. Semua orang tidaklah mengenalinya yang bahkan Liu Wan juga bertanya-tanya siapakah murid ini. Si Zhao Peng masih belum menyangka kalau dia telah kalah dengan praktisi yang berada di tingkat 6. Yang ternyata Wang Lin ini bukanlah di tingkat 6, melainkan dia sudah menerobos ke tingkat 14. Dan akhirnya Tetua Sun pun sangatlah puas, ia akhirnya mulai mengerti dan langsung pergi dari tempat itu. Setelah melihat kekuatannya Wang Lin, Zhao Peng awalnya langsung berniat pergi, namun Wang Lin menghentikannya dan langsung memukulnya. Tentu para tetua Sekte Xuandao mereka enggak terima dan kini bergerak untuk menyerang Wang Lin. Tetua Sekte Hengyu juga tidak tinggal diam, mereka juga mulai maju untuk melindunginya. Yang bahkan di sana muncul seorang sepuh dari Sekte Hengyu yang datang khusus menyelamatkan Wang Lin, hingga menjadikan Wang Lin langsung menjadi murid dalam. Alhasil dengan begitu, maka diputuskan kompetisi kedua sekte akhirnya dimenangkan oleh Sekte Hengyu. Semua orang pun menjadi senang dan tak lupa juga Lin Wan dengan temannya mereka segera memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini. Begitupun dengan Sekte Xuandao, mereka juga memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Setelah kompetisi selesai, semua murid juga diperintahkan untuk kembali ke kediaman masing-masing. Di sana juga terlihat adanya orang tua Wang Lin yang akan segera pulang. Wang Lin yang melihatnya dia berusaha menghampirinya untuk bertemu dengan mereka. Dia juga menginformasikan sebuah berita gembira kalau saja barusan Wang Lin telah dinobatkan untuk menjadi murid dalam Sekte Hengyu. Kedua orang tuanya yang mendengar ini mereka menjadi sangat bangga. Sang ibu kemudian memberikan pembekalan kepada sang anak, berharap sang anak di masa depan bisa menjadi praktisi kuat.
这个还有这些酱牛肉，你都拿着。 Sebelum berpisah, Wang Lin terlebih dulu memberikan sebuah kristal yang siapa tahu di masa depan kedua orang tuanya mendapatkan masalah, maka pecahkan saja kristal tersebut yang nantinya Wang Lin akan segera datang. 只要捏碎它，我立刻就会赶回来。走吧。 Singkat cerita, keesokan harinya di saat semua orang tengah tertidur, tiba-tiba sebuah suara pun muncul yang seperti menentang Sekte Heng Yu hingga memerintahkannya untuk meninggalkan Sekte Heng Yu. Sontak Wang Lin dan semua orang, begitupun para tetua juga bergegas pergi pada sumber suara itu. Yang ternyata itu adalah proyeksi dari seorang master dari Sekte Suandao. Di sana langsung saja ketua Sekte Heng Yu menanyakan alasan kedatangan dari master ini. Ia juga sampai menyampaikan jikalau sesepuh dari Sekte Heng Yu alias teman dari master ini masih belum kembali. Tentu mendengar itu ia pun tertawa keras dan mengatakan kalau sesepuh Sekte Heng Yu sebenarnya tidak akan pernah kembali. Yakni sesepuh Sekte Heng Yu alias Tuan Aoyang itu sudah tewas di medan peperangan. Dan hari ini tujuan kedatangan dari sang master yaitu ingin menghancurkan Sekte Heng Yu. Sontak saja para tetua Sekte Heng Yu pun gak akan membiarkannya, di mana salah satu dari mereka kemudian mengajak semua tetua untuk mengaktifkan sebuah formasi pertahanan. Barulah di sana terlihat Wang Lin akhirnya juga keluar. Dia melihat adanya proyeksi seorang master yang memiliki tahap Yuan Ying. Di saat Wang Lin tengah terdiam, tiba-tiba muncul tetua Sun yang datang menghampirinya serta mengajak Wang Lin pergi dari sini. Wang Lin diajak pada sebuah ruangan yang di sana tetua Sun meminta Wang Lin untuk membawa barang-barangnya karena dia akan turun gunung. Mendengar akan hal itu, Wang Lin seperti terkejut. Ia merasa tidak menyangka tetua Sun ini malah ingin pergi dikala para tetua Sekte Heng Yu itu sedang berusaha mengaktifkan formasi pertahanannya. Tetua Sun hanya bilang dia tidak mau menjaga formasi ini karena ia mengira kekuatan dari master di tingkat Yuan Ying sebenarnya sangatlah kuat dan tak mungkin para tetua Sekte Heng Yu itu mampu mengalahkannya. Sebelum pergi, tetua Sun terlebih dulu memberikan sebuah teh pada Wang Lin. Tapi jelas Wang Lin sudah tahu guys, kalau tetua Sun ini pasti saja ingin meracuninya lagi. Jadinya ia pun menolaknya dan malah meminta tetua Sun saja yang meminumnya. Yang pada akhirnya karena tetua Sun tidak mau, jadinya Wang Lin pun membuangnya. Sontak tindakan tersebut membuat tetua Sun kemudian mulai memperlihatkan sikap aslinya, yaitu dengan melakukan serangan kepada Wang Lin dengan mencoba untuk menangkapnya. Sin kemudian kembali keluar di mana di sana sang master yang mulai bergerak mencoba menghancurkan formasi Sekte Heng Yu. Dan benar saja kekuatannya tidaklah lemah, yang mana setelah master ini mengeluarkan kekuatannya, di sana seorang tetua kemudian langsung memerintahkan semua muridnya untuk segera turun gunung. Dia tentu sudah menyadari formasi pertahanannya ini pasti tidak akan bertahan. Tentu meski begitu Huang Long sebagai ketua sekte, ia tidak ingin hanya berdiam diri saja. Jadinya meskipun akan kalah, ia tetap maju dan berjuang melawan master ini. Semua tetua yang melihat ini mereka mencoba menghentikan Huang Long. Namun ia sudah bertekad untuk melakukan perlindungan pada Sekte Heng Yu, yang pada akhirnya sesuai dugaan kita guys, kalau Huang Long ini pasti akan kalah. Setelah kekalahan Huang Long, satu persatu tetua di sana juga mulai kewalahan. Yang pada akhirnya semua muridlah yang kini bersiap membantu untuk menahan serangan dari master ini. Sin kemudian berpindah ke tempat Wang Lin. Terlihat di sana Wang Lin benar-benar tidak dapat melepaskan diri. Tetua Sun merasa tak menyangka kalau Wang Lin sebenarnya telah melepaskan efek obat yang telah ia berikan. Di sana ia langsung saja mencari tahu dan mengecek ada apa sebenarnya yang ada di tubuhnya Wang Lin. Tetua Sun kemudian mulai masuk kesadarannya Wang Lin. Dan apa yang terjadi? Ya, ia menjadi terkejut dengan sebuah artefak yang ada di tubuhnya Wang Lin. Namun sayang, di saat ia mengetahuinya, Wang Lin kemudian kembali sadar dan langsung menghentikan Tetua Sun. Yang bahkan tak hanya itu, kekuatan Wang Lin saat ini mampu mengendalikan Tetua Sun untuk melepaskan ikatan pada dirinya. Ternyata itu merupakan sebuah racun yang sebelumnya diberikan Wang Lin untuk Tetua Sun. Dia sebenarnya sudah tahu kelicikan Tetua Sun, jadinya Wang Lin pun mulai mempersiapkan semua rencananya untuk meracuninya. Awalnya Wang Lin ini tidak mau mengaktifkan racunnya itu, tapi karena Tetua Sun berniat membantainya, maka Wang Lin pun tak basa-basi lagi langsung menghajarnya.
Kembali keluar, di sana penyerangan terakhir terus dikeluarkan pun Wanji. Yang kali ini situasi di sana sudah sangat kacau. Semua murid bahkan semua tetua juga sudah kewalahan. Di sana, Puanji meminta agar tetua Sengyu menyerahkan tempat ini kepada Sekte Suandao. Alhasil sang ketua pun mengikutinya karena ia tidak mau semua muridnya menjadi korban hanya untuk pertarungan ini. Sebelum pergi, Puanji terlebih dulu mempersilahkan siapapun yang ingin tinggal di tempat ini, maka dia akan menjadi murid Sekte Suandao. Satu persatu para murid Sekte Hengyu pun bersedia, yang hal itu membuat salah satu tetua pun menjadi sangatlah kesal. Alhasil pertarungan pun selesai dan kini Sekte Hengyu sudah diganti menjadi Sekte Suandao. Wang Lin yang melihat fenomena ini ia menjadi sangat terkejut. Ternyata inilah sebab akibat yang pasti terjadi ketika sudah memasuki ilmu bela diri. Singkat cerita, 2 tahun berlalu. Terlihat ada 2 murid yang kini tengah mengeksplor tempat baru mereka yang sebelumnya merupakan Sekte Hengyu. Keduanya merupakan murid Sekte Suandao yang merasa terkejut dengan harta karun yang ada di tempat ini. Keduanya mulai mengecek ke semua tempat di sana sampai akhirnya mereka menemukan adanya aura yang sangat kuat. Menyadari aura itu terlalu kuat, jadinya Chang Hao segera meminta maaf dan segera pergi ketika sosok di sana mengusirnya. Yang ternyata dan tanpa disangka itu adalah MC kita, yaitu Wang Lin. Setelah 2 tahun berkultivasi, Wang Lin terlihat sangat berbeda yang tentu saja dia semakin kuat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka kita tunggu aja di episode selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.